Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Ramadayanti dengan NIM 66612301181. Untuk kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sebuah materi yang berjudul Sistem Sosial dan Pengendalian Sosial. Pengertian sistem sosial. Sistem sosial adalah semua unsur yang saling berhubungan antara satu sama lain dan di mana keterikatan tersebut saling mempengaruhi dalam kesatuan sosial yang paling tidak harus terdapat dua orang atau lebih untuk saling berinteraksi satu sama lain. Lalu unsur sistem sosial. Yang pertama, keyakinan. Berkaitan dengan nilai benar atau tidaknya sistem sosialnya berjalan. Kedua, perasaan. Gambaran perasaan anggota masyarakat mengenai peristiwa yang terjadi pada sistem sosialnya. Ketiga, adanya cita-cita atau tujuan, mempermudah masyarakat dalam memahami pentingnya keberadaan sistem sosial sebelum sistem sosial mempengaruhi pola perilakunya. Keempat, norma untuk mencapai keteraturan sosial. Kelima, peran dan status. Dan keenam, sanksi. Fungsi sistem sosial. Adanya sistem sosial di masyarakat bertujuan untuk mencapai tujuan bersama, keteraturan sosial, dan keseimbangan sistem sosial. Berdasarkan teori struktural fungsional oleh Talcott Parsons, sistem sosial memiliki 4 fungsi, yaitu konsep agil, adaptation yang berarti adaptasi, goal attainment yang berarti pencapaian tujuan, integration yang berarti integrasi, dan latensi yang berarti pembertahanan. Ciri-ciri sistem sosial. Sistem sosial memiliki ciri-ciri diantaranya. Yang pertama, tiap bagian dari sistem bergantung satu sama lain dan memberikan konsekuensi secara bervariasi. Kedua, hubungan antar bagian merupakan hubungan saling berkegantungan hingga membentuk keteraturan. Dan yang terakhir, keseimbangan tidak terbatas meskipun menjadi keanekaragaman. Contoh sistem sosial diantaranya, yang pertama, sistem sosial di keluarga. Untuk mempertahankan sistem sosial di keluarga yang telah berjalan dengan baik, contohnya ketika seorang anak meminta izin terlebih dahulu kepada orang tuanya. Yang kedua, sistem sosial di sekolah. Untuk mencapai sistem sosial di sekolah, diberlakukan aturan-aturan seperti masuk jam 7 dan memakai seragam. Dan yang terakhir, sistem sosial di masyarakat. Dalam masyarakat, sistem sosial itu kompleks, seperti menerapkan kebijakan yang harus ditaati oleh seluruh masyarakat desa. Pengendalian sosial. Pengendalian sosial atau kontrolisasi sosial adalah suatu konfigurasi untuk mencegah penyimpangan sosial serta mengajak dan mengarahkan masyarakat untuk berperilaku dan bersikap sesuai norma dan nilai yang berlaku. Dengan adanya pengendalian sosial yang baik, diharapkan mampu meluruskan anggota masyarakat yang berperilaku menyimpang atau membangkang. Pengertian pengendalian sosial menurut para ahli. Ada Peter L. Berger yang menyatakan bahwa pengendalian sosial adalah berbagai cara yang digunakan oleh masyarakat untuk menertibkan anggota-anggotanya yang membangkang. Sedangkan menurut Sutanyo Wiginyo Subroto, pengendalian sosial adalah sanksi, yaitu suatu bentuk penderitaan yang secara sengaja diberikan oleh masyarakat. Macam-macam pengendalian sosial berdasarkan sifat terbagi menjadi 3. Yang pertama, tindakan preventif, dengan tujuan untuk melakukan tindakan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap norma-norma sosial. Contohnya guru menasihati murid agar tidak terlambat datang ke sekolah. Kedua, tindakan represif bersifat aktif dengan tujuan untuk mengembalikan keserasian yang pernah terganggu karena terjadinya suatu pelanggaran dengan cara menjatuhkan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Contohnya sanksi skors diberikan kepada siswa yang sering melanggar peraturan. Yang ketiga, tindakan kuratif adalah pengendalian sosial yang dilakukan pada saat terjadinya penyimpangan sosial. Contohnya seorang guru menegur dan menasihati siswanya karena ketahuan menyontek pada saat ulangan, dengan tujuan untuk memberikan sebuah efek jera. Berdasarkan cara atau perlakuan pengendalian sosial, dapat dibedakan pada sifatnya yang formal dan informal. Cara-cara seperti membujuk, memperolok, mempermalukan, dan mengucilkan dapat dimasukkan dalam kategori pengendalian yang sifatnya informal. Sedangkan pengendalian diatur oleh hukum, tertulis, atau aturan-aturan formal lainnya, pengendalian ini bersifat formal. Perwujudan pengendalian sosial mungkin dapat berupa pemidanaan, kompensasi, terapi, atau konsiliasi. Standar atau patokan pemidanaan adalah suatu larangan yang apabila dilanggar akan mengakibatkan penderitaan bagi pelanggarnya berupa pemberian sanksi pidana terhadap pelakunya. Berdasarkan pelaku pengendalian sosial, terbagi menjadi 3, pengendalian pribadi, yaitu pengaruh yang datang dari orang atau tokoh tertentu
atau yang kita kenal dengan panutan. Kedua, pengendalian resmi, yaitu pengendalian atau pengawasan sosial yang dilakukan oleh lembaga resmi negara sesuai peraturan perundang-undangan dan berlaku dengan sanksi yang jelas dan mengikat. Yang ketiga, pengendalian tidak resmi atau pengendalian atau pengawasan sosial yang dilakukan tanpa rumusan aturan yang jelas atau tanpa sanksi hukum yang tegas. Bentuk-bentuk pengendalian sosial terbagi menjadi 5. Yang pertama, gosip merupakan memperbincangkan perilaku negatif yang dilakukan oleh seseorang tanpa didukung oleh fakta yang jelas. Kedua, teguran merupakan kritik sosial yang dilakukan secara langsung dan terbuka sehingga yang bersangkutan segera menyadari kekeliruan yang telah diperbuat. Yang ketiga, sanksi atau hukuman merupakan imbalan yang bersifat negatif yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang yang dianggap telah melakukan perilaku menyimpang. Yang keempat, pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi seseorang atau sekelompok orang agar mencapai taraf kedewasaan. Dan yang terakhir, agama. Agama mengajarkan kepada seluruh umat manusia untuk menjaga hubungan baik antara manusia dengan sesama manusia, antara manusia dengan makhluk lain, dan antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Jenis-jenis lembaga sosial. Selama sekolah menyalurkan wawasan pengetahuan sosial kepada siswa agar dapat berperilaku yang sesuai dengan sistem nilai dan norma baik yang ada di masyarakat ataupun di sekolah. Kedua, polisi. Sebagai salah satu unsur keamanan negara, polisi memiliki alat untuk menjalankan fungsi pengendalian sosial, yaitu hukuman yang sifatnya tegas ataupun tertulis. Ketiga, pengadilan. Pengadilan merupakan lembaga yang menjalankan fungsi pengendalian sosial dengan cara mengadili, menyelesaikan suatu masalah melalui jalur hukum, serta memberi hukuman terhadap masyarakat yang melanggar hukum. Keempat, adat. Perilaku yang tidak sesuai dengan adat dianggap melanggar adat. Adat juga memiliki peranan dalam pengendalian sosial karena adat mengatur pola tingkah laku masyarakat. Ada mengandung nilai, norma, dan sanksi, walaupun hukum ada tidak bersifat tertulis. Kelima, lembaga agama. Lembaga agama memberikan peranan dalam pengendalian sosial di masyarakat, karena lembaga agama menerapkan aturan-aturan berdasarkan syariat agama tersebut. Sebagai contoh, adanya hukum halal dan haram dalam konsep agama yang dapat menjadi pengendali sosial. Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.